Perkembangan industri memberikan banyak dampak positif pada negara-negara berkembang. Nivila pada tahun 2007 menyatakan bahwa perkembangan industri memberikan peran penting pada pertumbuhan ekonomi negara-negara, salah satunya Indonesia. Dengan adanya perkembangan industri, terjadilah pertumbuhan ekonomi sehingga laju kemiskinan menurun secara signifikan. Namun, perkembangan industri tidak selalu memberikan dampak positif pada negara dan warganya. Perkembangan industri juga menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan. Limbah industri yang terdapat di sungai terdiri dari beberapa macam senyawa. Contohnya adalah merkuri yang dapat mengganggu saluran pencernaan, sistem saraf, dan ginjal. Contoh kedua adalah amonia yang dapat menyebabkan terganggunya metabolisme tubuh, iritasi mata dan kulit, dan rusaknya saluran pernapasan. Contoh ketiga adalah hidrogen sulfat yang dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada mata, dan kejang-kejang. Sungai yang tercemar tidak hanya mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya bagi manusia, namun juga bakteri dan virus yang berbahaya pada manusia. Contoh pertama adalah bakteri Escherichia coli yang dapat menyebabkan diare, radang selaput otak, dan infeksi paru-paru. Contoh kedua adalah virus hepatitis A dan E yang dapat menyebabkan hepatitis, yaitu peradangan pada hati. Contoh ketiga adalah bakteri Vibrio cholerae yang dapat menyebabkan diare, dehidrasi, dan muntah-muntah. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk proses penyaringan air. Di antaranya, yang pertama ada metode dengan ultrafiltration. Metode ini dilakukan dengan menyaring air dengan prinsip pemisahan larutan dengan adanya perbedaan tekanan antara kedua sisi membran sebagai gaya pengerak dan pemisahan mekanis sebagai dasarnya. Metode yang kedua ialah nanofiltration. Prinsipnya ialah menggunakan penggerak tekanan untuk menghilangkan partikel-partikel terlarut nanometer atau lebih, yang secara efektif dapat menghilangkan organik molekul rendah, pestisida, dan juga polutan garam anorganik, serta memiliki efek penghilangan yang baik pada bakteri. Metode ketiga ialah penyaringan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Crawford dan kawan-kawan pada tahun 2005 menyatakan bahwa sinar ultraviolet dapat mendisinfeksi air dengan cara menonaktifkan patogen-patogen yang ada di dalamnya, seperti bakteri, spora, jamur, dan virus. Sehingga cara ini dapat menghilangkan kemampuan mereka dalam berkembang biak serta menimbulkan penyakit. Panjang gelombang ultraviolet sendiri biasanya 265 nanometer. Tetapi, penelitian terbaru menunjukkan bahwa panjang ultraviolet sebesar 271 nanometer dan 263 nanometer ialah yang paling efektif dalam menonaktifkan target patogen-patogen merugikan tertentu. Indonesia juga tidak luput dari pencemaran sungai. Bahkan, Indonesia memiliki salah satu sungai yang paling tercemar di dunia, yaitu Sungai Citarum yang terletak di Jawa Barat, yaitu provinsi dengan jumlah penduduk hampir 50 juta. Fakta bahwa sungai tersebut sangat tercemar menandakan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya yang terkandung pada sungai tercemar tersebut. Sungai yang tercemar di Indonesia harus segera dibersihkan agar mengurangi sumber penyakit yang ada di Indonesia. Dengan adanya ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang, maka Indonesia dapat melangkah untuk menjadi negara maju.